Bab 2, 1101, Pecahan Kenangan dan Janji yang Tertunda. Pembukaan, 500 tahun musim dingin. 500 tahun telah berlalu sejak kehancuran Four Realms. Waktu berjalan seperti sungai yang lambat di tempat perlindungan. Generasi berganti, lahir dan mati, sementara para abadi, Wang Lin, Li Muan, Avatar Pembantaian, Cutter, Archivist, dan Kyle tetap ada, menyaksikan siklus kehidupan yang pendek di hadapan keabadian mereka. Di celah barat, kota yang didirikan Li Muan kini telah menjadi kerajaan kecil. Bukan kerajaan dalam arti politik, tapi peradaban yang mandiri. 3.000 jiwa tinggal di sana, tersebar di 5 desa dan 1 kota utama yang diberi nama Wang's Haven. Secara harfiah, surganya Wang, sebagai penghormatan pada Wang Lin. Di pusat, populasi juga bertambah. Kini ada sekitar 2.000 jiwa, termasuk keturunan dari pengungsi timur yang selamat. Mereka hidup berdampingan dengan para abadi, belajar, bekerja, dan bermimpi tentang dunia luar. Di luar, Devourer masih berkeliaran. Tapi setelah insiden celah timur 500 tahun lalu, ia tampak lebih lesu. Mungkin kekenyangan, mungkin bosan, mungkin mendekati waktu tidurnya. KL memperkirakan, mungkin 1.000 tahun lagi, mungkin kurang, tanda-tandanya mulai terlihat. Wang Lin bersabar, 1.000 tahun bukan apa-apa baginya sekarang, tapi hidup di antara manusia biasa selama ribuan tahun membawa masalah tersendiri bagi para abadi. Archivis, misalnya, mulai kehilangan minat. Dia telah menulis puluhan ribu volume sejarah Kalpa keempat. Tidak ada lagi yang bisa ditulis. Sekarang, dia hanya duduk, memandangi buku-bukunya, dan kadang tidak bicara berhari-hari. Cutter, sang pemotong takdir, juga berubah. Dia tidak lagi ceria seperti dulu. Kadang dia duduk di perbatasan, memandangi kehampaan, dan bergumam tentang benang-benang yang hilang. Wang Lin curiga dia merindukan pekerjaannya, memotong takdir. Sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sekarang. Avatar Pembantaian? Dia tetap sama. Dingin, efisien, tidak terpengaruh waktu. Tapi, kadang Wang Lin menangkapnya memandangi anak-anak kecil dengan ekspresi aneh. Mungkin dia juga merindukan sesuatu? Mungkin kehidupan? Kyle tetap menjadi penasihat bijak, tapi tubuhnya mulai melemah. Meskipun telah pulih, dia bukan abadi sejati. Suatu hari, dia akan mati. Dan itu akan menjadi kehilangan besar. Dan Wang Lin, dia merasa damai sekaligus hampa. Di satu sisi, dia punya Li Muan, meski jarak memisahkan mereka secara fisik. Di sisi lain, dia bosan. Tidak ada tantangan, tidak ada musuh, hanya menunggu. Komunikasi antara pusat dan barat terus berjalan melalui benang takdir. Tapi frekuensinya semakin jarang, dari sebulan sekali menjadi setahun sekali. Bukan karena teknologi, tapi karena tidak banyak yang bisa dikatakan. Bagaimana kabarmu? Baik. Bagaimana kabarmu? Baik juga. Itu saja, selama ratusan tahun. Tapi di balik kata-kata singkat itu, ada kerinduan yang mendalam. Wang Lin merindukan sentuhan Li Muan. Li Muan merindukan pelukan Wang Lin. Tapi mereka tahu, untuk bertemu secara fisik, salah satu harus bepergian. Dan bepergian berarti risiko terdeteksi Devourer. Jadi mereka menunggu. Janji untuk bersama lagi selalu tertunda. Suatu hari, di pusat, seorang penjaga melapor. Pemimpin Wang ada tamu dari barat. Dia mengaku bernama Xiao Yue, cicit dari Xiao Feng. Wang Lin terkejut. Xiao Yue datang ke pusat. Ini pertama kalinya dalam ratusan tahun ada yang bepergian antar kelompok tanpa izin darurat. Dia segera menemui Xiao Yue di ruang tamu. Wanita itu kini berusia sekitar 150 tahun, tua untuk manusia biasa, tapi dengan bantuan esensi ringan dari benih, dia masih sehat dan kuat. Rambutnya putih semua, tapi matanya masih tajam. Kakek buyut Wang, sapa Xiao Yue, membungkuk hormat. Xiao Yue, kenapa kau kesini? Ada apa dengan Barat? Barat baik-baik saja. Xiao Yue tersenyum. Aku kesini atas permintaan Ibu Li. Dia ingin menyampaikan sesuatu secara langsung, bukan melalui benang. Wang Lin menegang. Apa itu? Xiao Yue menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah kristal kecil dari sakunya, kristal komunikasi jarak jauh. Dia menyerahkannya pada Wang Lin. Ini pesan dari beliau. Wang Lin menerima kristal itu, menyentuhnya dengan kesadarannya. Seketika, suara Li Muan terdengar di benaknya. Suara yang sudah ratusan tahun tidak dia dengar secara langsung. Wang Lin, maafkan aku tidak bisa datang sendiri. Perjalanan terlalu berisiko untukku. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Suaranya terdengar berat, penuh emosi yang tertahan. Aku mulai merasakan batasnya. Jiwa yang dimurnikan font dan esensi benih memberiku umur panjang, tapi tidak abadi. Mungkin aku bisa hidup 10.000 tahun lagi. Tapi itu pun tidak sebanding dengan waktu tidur Devourer. Jika dia tidur 100.000 tahun, aku tidak akan ada di sana saat kau menanam benih. Wang Lin merasa dadanya sesak.
Aku tidak takut mati, Wang Lin. Aku sudah mati sekali dan kau membangunkanku. Tapi aku takut kau akan sendirian lagi. Aku takut kau akan menungguku seperti dulu, dan kali ini aku tidak akan kembali. Jeda. Jadi aku punya permintaan. Jika Devourer tidur 10.000 tahun dari sekarang, kita bisa bersama sampai akhir usiaku. Lalu kau bisa menanam benih setelah aku pergi. Tapi jika dia tidur 50.000 atau 100.000 tahun, aku ingin kau menanam benih tanpa aku. Aku ingin kau membangun kalpa kelima, hidup di dalamnya, dan mengingatku sebagai kenangan indah, bukan sebagai beban. Ini bukan perpisahan. Ini janji yang tertunda. Janji untuk bertemu lagi di kehidupan selanjutnya, jika ada. Tapi untuk sekarang, hiduplah. Untuk dirimu. Untuk dunia baru. Untukku. Pesan itu berakhir. Wang Lin terdiam, air mata mengalir di wajahnya. Xiao Yue juga menangis diam-diam. Ibu Li menyuruhku mengatakan, dia akan menunggumu, seperti kau dulu menunggunya, tapi dia tidak ingin kau berhenti hidup demi menunggu. Wang Lin tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Aku akan ke barat, katanya pada Xiao Yue. Sekarang. Tapi, Devourer, aku akan memotong konsep keberadaanku. Aku akan pergi dengan sangat hati-hati. Aku harus bertemu dengannya. Xiao Yue mengangguk, lega. Ibu Li akan senang. Wang Lin memanggil avatar pembantaian dan arkivis. Dia memberi instruksi singkat. Aku akan ke barat untuk waktu yang tidak ditentukan. Kau pegang pusat. Jangan ada eksperimen bodoh. Jaga benih-benih. Avatar pembantaian mengangguk. Pergilah, aku jaga. Arkivis, yang tampak sedikit lebih bersemangat dari biasanya, berkata, bawa kabar tentang barat. Mungkin ada sejarah baru di sana. Wang Lin tersenyum tipis. Lalu, dengan The Sunderer, dia memotong konsep keberadaannya dan melesat meninggalkan pusat. Perjalanan ke barat memakan waktu 3 hari di ruang kosong. Sepanjang jalan, Wang Lin melewati pecahan-pecahan realitas yang dulu adalah bagian dari Four Realms. Beberapa masih menyimpan sisa-sisa kehidupan, pohon kerdil, hewan aneh yang beradaptasi dengan ketiadaan konsep. Dia juga melewati tempat di mana dulu berdiri Immortal Realm. Sekarang hanya debu dan kenangan. Dia berhenti sejenak, memberi penghormatan diam-diam pada jutaan jiwa yang hilang. Lalu dia melanjutkan perjalanan. Hari ketiga, dia melihatnya di kejauhan. Celah barat. Sebuah lembah luas di antara dua pecahan raksasa, dipenuhi cahaya hangat dari formasi perlindungan. Di dalamnya, dia bisa melihat kota, sawah, dan manusia-manusia kecil yang berlalu lalang. Dan di perbatasan, berdiri seorang wanita dengan jubah putih, rambut panjang tergerai, menatap ke arahnya. Li Muan. Pertemuan. Ratusan tahun, dalam pelukan Wang Lin mendarat di perbatasan. Li Muan berlari dan memeluknya erat, menangis. Wang Lin memeluknya balik, juga menangis. Ratusan tahun kerinduan meleleh dalam pelukan itu. Kau datang, isak Li Muan. Aku selalu datang, bisik Wang Lin. Mereka berpelukan lama, tidak peduli pada warga yang mulai berkumpul dan melihat dengan haru. Xiao Yue, yang tiba lebih dulu, tersenyum dari kejauhan. Akhirnya mereka berpisah, saling memandang. Li Muan masih sama, tidak berubah sejak 500 tahun lalu, tapi di matanya ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Kau kurus, kata Wang Lin. Kau juga. Li Muan tertawa kecil. Tapi kau masih tampan. Mereka tertawa bersama, lalu berjalan bergandengan tangan menuju kota. Kota Wangshaven. Wangshaven ternyata lebih maju dari yang dibayangkan Wang Lin. Kota ini memiliki tata kota yang teratur. Rumah-rumah batu 2 lantai, jalan berbatu, pasar, bahkan sekolah dan perpustakaan. Kau membangun ini semua? Tanya Wang Lin kagum. Bukan aku sendiri, rakyatku, jawab Li Muan rendah hati. Aku hanya memberi arahan. Mereka berjalan melewati pasar. Para pedagang menyapa hormat pada Li Muan, lalu memandang Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Beberapa yang lebih tua mungkin mengenali namanya dari cerita turun-temurun. Di sekolah, anak-anak sedang belajar membaca dan menulis. Guru mereka, seorang wanita paruh baya, melambai pada Li Muan. Itu Mei Ling, kata Li Muan, cicit dari Xiao Yue. Wang Lin tersenyum. Generasi berganti, tapi semangat belajar tetap ada. Malam harinya, mereka duduk di teras rumah Li Muan, sebuah rumah sederhana di pinggir kota, dengan pemandangan sawah yang membentang hingga kaki tebing realitas. Wang Lin. Li Muan memulai. Suaranya lembut, tapi serius. Kau dengar pesanku? Aku dengar. Dan? Wang Lin merenung sejenak. Aku mengerti maksudmu, tapi aku tidak bisa berjanji akan hidup tanpamu dengan mudah. Kau tahu aku. Aku pernah mencoba melupakanmu dan gagal. Li Muan tersenyum sedih. Aku tahu, tapi kali ini berbeda. Kali ini kita punya misi. Kalpa kelima.
Jutaan, mungkin miliaran jiwa akan bergantung padamu. Kau tidak bisa larut dalam kesedihan. Lalu kau suruh aku bahagia setelah kau pergi. Wang Lin menatapnya. Kau pikir itu mungkin? Tidak mudah, tapi mungkin. Limuan memegang tangannya. Lihat aku, Wang Lin. Aku dulu mati, kau bangunkan. Aku hidup lagi. Sekarang aku akan mati lagi, tapi kali ini secara alami, setelah hidup panjang dan bahagia. Itu anugerah, bukan kutukan. Wang Lin terdiam. Dia tahu Limuan benar, tapi menerima kebenaran dan menerima kenyataan adalah dua hal berbeda. Aku akan tetap berusaha memperpanjang umurmu, katanya akhirnya. Mungkin ada cara? Wang Lin. Limuan memotongnya dengan lembut. Jangan, kau sudah melakukan cukup. Biarkan aku pergi dengan damai saat waktunya tiba. Mereka berpelukan lagi. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Malam di Wang's Heaven sunyi, hanya ditemani suara jangkrik konseptual yang Carter ciptakan dulu. Wang Lin memutuskan untuk tinggal di barat. Pusat bisa diurus avatar pembantaian dan arkivist. Komunikasi tetap berjalan melalui benang takdir. 100 tahun berlalu dalam sekejap. Wang Lin tidak lagi menjadi pemimpin besar di barat. Dia memilih hidup sederhana, membantu di sawah, mengajar anak-anak di sekolah, kadang memperbaiki formasi pertahanan. Warga memanggilnya kakek Wang atau suami Ibu Li. Limuan tetap menjadi pemimpin spiritual, tapi dia juga mulai mengurangi tugas. Dia ingin menghabiskan sisa waktunya dengan Wang Lin. Mereka sering berjalan di padang rumput, duduk di tepi tebing, dan berbicara tentang apa saja. Masa lalu, masa depan, atau hanya keindahan rumput yang bergoyang ditiup angin buatan. Suatu hari, Xiao Yue, yang kini berusia 250 tahun dan sudah sangat tua, meninggal dengan damai di rumahnya, dikelilingi anak cucu. Wang Lin dan Limuan hadir di pemakamannya, memberikan penghormatan terakhir pada wanita yang setia menjadi penghubung mereka. Xiao Yue, dia seperti cucu sendiri, bisik Limuan, menangis. Dia hidup baik, jawab Wang Lin. Dia bahagia. Itulah siklus kehidupan. Lahir, tumbuh, tua, mati. Dan para abadi hanya bisa menyaksikan. Pada tahun ke-80 Wang Lin di barat, sebuah pesan datang dari pusat. Bukan dari avatar pembantaian, tapi dari Kyle. Wang Lin. Devourer menunjukkan tanda-tanda tidur. Mungkin lebih cepat dari perkiraan. 500 tahun lagi, mungkin 1000. Tapi tanda-tandanya jelas. Bersiaplah. Wang Lin menunjukkan pesan itu pada Limuan. Wajahnya campuran antara lega dan sedih. 500 tahun lagi, gumamnya. Cukup waktu. Cukup untuk apa? Cukup untuk hidup bersamamu. Lalu, pergi dengan tenang sebelum kau sibuk membangun dunia. Wang Lin memeluknya. Jangan bicara seperti itu. Mungkin ada keajaiban. Limuan tersenyum. Keajaiban sudah terjadi. Aku bangun, kita bersama, kita lihat anak cucu tumbuh. Itu keajaiban. 300 tahun lagi berlalu. Total 400 tahun Wang Lin di barat. Limuan mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Rambutnya mulai memutih di pelipis, kulitnya mulai keriput. Wang Lin tahu itu pertanda esensi benih mulai habis. Dia bisa memberinya lebih banyak esensi, memperpanjang umurnya lagi. Tapi Limuan melarangnya. Cukup, katanya tegas. Aku sudah hidup ribuan tahun, lebih dari cukup. Biarkan aku pergi sebagai manusia, bukan sebagai eksperimen. Wang Lin menurut, meski hatinya hancur. Mereka menghabiskan setiap saat bersama. Wang Lin mengajarinya memancing di sungai buatan. Limuan mengajarinya memasak, sesuatu yang tidak pernah dia pelajari selama ribuan tahun kultivasi. Kau payah, ledek Limuan saat Wang Lin hampir membakar dapur. Aku pembantai langit, bukan koki, protes Wang Lin membuat mereka berdua tertawa. Suatu hari, tamu tak terduga datang. Carter. Dia tampak berbeda, lebih tenang, lebih dewasa. Ratusan tahun di pusat mengubahnya. Dia tidak lagi melompat-lompat seperti anak kecil. Hei, Wang Lin, Ibu Li. Sapanya melambai dari perbatasan. Mereka menyambutnya dengan hangat. Carter bercerita tentang pusat. Arkivist mulai menulis lagi tentang kalpa kelima yang akan datang. Avatar pembantaian sibuk melatih generasi baru penjaga. Kyle semakin lemah, tapi masih bijak. Kenapa kau kesini? Tanya Wang Lin. Carter merenung sejenak, lalu berkata, Aku mau minta maaf. Dulu aku bilang aku suka kekacauan. Tapi sekarang, aku lihat kalian berdua hidup sederhana, saling mencintai. Itu lebih indah dari kekacauan manapun. Dia menatap Limuan. Ibu Li, aku ingin memotong sesuatu untukmu, sebagai hadiah perpisahan. Perpisahan? Aku akan kembali ke pusat, lalu mungkin tidur. Aku lelah. Carter tersenyum sedih. Tapi sebelum itu, biar aku potong konsep penyesalan dari hidupmu. Kau akan pergi tanpa penyesalan. Limuan terharu.
Terima kasih, Carter. Carter mengeluarkan guntingnya untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, dan dengan hati-hati memotong sesuatu di udara di sekitar Limuan. Tidak ada yang terlihat, tapi Limuan merasa lebih ringan. Selesai, kata Carter. Sekarang aku pergi. Sampai jumpa di Kalpa Baru. Mungkin. Dia pergi, meninggalkan Wang Lin dan Limuan yang saling memandang. Akhir. 500 tahun. Saatnya perpisahan. 500 tahun sejak Wang Lin tiba di barat. Total 1000 tahun sejak kehancuran Four Realms. Limuan terbaring di ranjang, dikelilingi Wang Lin, beberapa warga tertua, dan keturunan Xiao Yue. Napasnya lemah, tapi matanya masih jernih. Wang Lin, bisiknya, pegang tanganku. Wang Lin memegang tangannya, erat. Aku tidak menyesal, katanya. Aku hidup, aku dicintai. Aku melihat dunia baru tumbuh dari benih. Itu lebih dari cukup. Wan Er, dengarkan. Limuan tersenyum, meski lemah. Saat kau menanam benih nanti, tanamlah di tempat yang indah, tempat di mana bunga-bunga bisa tumbuh. Aku ingin menjadi salah satu bunga itu, melihatmu setiap hari. Wang Lin menangis. Air mata jatuh di tangan Limuan. Aku akan melakukannya, janjinya. Aku akan menanam benih di tempat terindah, dan bunga pertama yang mekar akan kuberi namamu. Limuan tersenyum, matanya mulai terpejam. Wang Lin, terima kasih untuk semuanya. Napasnya berhenti, tangannya lemas. Limuan, istri Wang Lin, kekasihnya sepanjang masa, telah pergi. Wang Lin duduk di samping jasad Limuan selama 3 hari 3 malam, tidak bergerak, tidak makan, tidak tidur. Warga datang dan pergi, memberi penghormatan, tapi dia tidak melihat mereka. Pada hari keempat, dia bangun. Matanya kering, tidak ada air mata tersisa. Tapi di dalam hatinya, ada lubang yang tidak akan pernah terisi. Dia memakamkan Limuan di puncak bukit tertinggi di Wang's Haven, di bawah pohon yang mereka tanam bersama ratusan tahun lalu. Nisan sederhana hanya bertuliskan, Limuan, istri, ibu, pemimpin, cinta, abadi. Dia berdiri di sana lama memandangi makam itu. Lalu, dari pusat, sebuah pesan datang. Bukan dari Kyle, tapi dari alam semesta itu sendiri. Devourer tidur. Saatnya menanam. Wang Lin menutup mata. Ribuan tahun penantian, ribuan tahun kesabaran, ribuan tahun cinta dan kehilangan. Semua mengarah ke momen ini. Dia membuka mata. Matanya berbinar dengan tekad baru. Aku akan membangun dunia untukmu, Wan Er, bisiknya. Dunia di mana bunga-bunga bermekaran selamanya. Dia berbalik, melangkah meninggalkan makam, menuju masa depan. Di belakangnya, angin berhembus lembut, membawa bisikan kenangan dan janji yang akan ditepati.